Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Kala Malam. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul Vanishing on 7th Street yang dirilis pada tahun 2010. Bergenre horor thriller misteri, film ini mengisahkan tentang sebuah kota yang tiba-tiba mengalami fenomena aneh, di mana orang-orang mendadak menghilang dan hanya menyisakan kegelapan yang mematikan. Penasaran bagaimana isi cerita lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang petugas bioskop bernama Paul yang bekerja sebagai operator di salah satu bioskop yang sedang dipadati oleh pengunjung. Saat itu ia sedang membaca sebuah buku tentang misteri lenyapnya suatu koloni di Pulau Roanoke pada tahun 1590 dan ditemukannya sebuah tulisan misterius yaitu krotoan. Saat Paul sedang mengecek peralatan, tiba-tiba semua lampu yang ada di sana mati total, membuat seluruh bioskop gelap gulita disertai dengan hilangnya seluruh penonton. Paul yang masih bingung lalu keluar dari ruangan tersebut untuk menyalakan lampu darurat dan terlihat kondisi mal yang sudah sangat sepi akibat orang-orang yang telah menghilang. Untungnya di sana Paul tidak sendirian. Ia bertemu dengan seorang satpam yang sama bingungnya dengan Paul. Lalu mereka berdua berjalan bersama menelusuri tempat itu hingga di suatu toko baju satpam itu melihat sesuatu. Namun ketika satpam itu menghampirinya bertepatan dengan lampu senternya yang mati, tiba-tiba saja satpam itu langsung menghilang. Paul yang melihatnya pun merasa kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu tiba-tiba Paul melihat sesosok bayangan yang langsung menyerangnya. Adegan berpindah pada sebuah rumah sakit yang mengalami hal serupa dan hanya menyisakan seorang perawat bernama Rosemary. Di tengah kebingungan, Rosemary terus menelusuri setiap ruangan berharap dia tak sendirian. Hingga pada akhirnya di ruangan bedah terdapat pasien yang ditinggalkan tak terurus dengan peralatan bedah yang masih menancap di perut pasien tersebut. Dengan keadaan sadar, dia meminta Rosemary untuk membantunya, namun mendadak lampu ruangan tersebut mati. Dan seperti kebanyakan orang, pasien itu pun langsung menghilang. Lalu pagi harinya kita diperlihatkan dengan seorang reporter berita bernama Luke yang baru saja terbangun dari tidurnya. Saat bersiap untuk bekerja, Luke mencari kekasihnya untuk pamit. Namun karena tak kunjung menemukannya, tanpa berpikir aneh-aneh dia pun langsung pergi. Namun baru saja keluar dari apartemen, Luke merasa ada yang aneh karena tak seperti biasanya di kota itu tak terlihat seorang pun. Bahkan Luke hanya melihat mobil-mobil yang berserakan tanpa pemiliknya. Tak lama kemudian, di belakang Luke terjadi kecelakaan pesawat yang membuat Luke semakin bingung akan apa yang sebenarnya terjadi. Terlebih lagi di kantornya juga tak ada seorang pun, yang akhirnya Luke baru sadar bahwa semua orang di kota itu telah menghilang secara misterius. 3 hari kemudian, atau tepatnya 72 jam setelah fenomena aneh itu terjadi, terlihat seisi kota yang telah diselimuti oleh kegelapan. Dengan senter di tangannya, akhirnya Luke masih bertahan hingga saat ini. Dan untuk mempertahankan cahaya yang ia miliki, Luke pun harus terus berpindah-pindah mencari pasokan cahaya. Di sana juga Luke mencari sebuah mobil yang mungkin saja ada yang masih berfungsi. Karena ternyata fenomena aneh ini berimbas kepada seluruh kendaraan menjadi tak berfungsi. Yang kemudian kendaraan yang masih berfungsi itu yang nantinya akan dia gunakan untuk keluar dari kota. Tak lama kemudian, Luke menemukan sebuah mobil pick-up yang lampunya masih menyala. Namun sayang mobil itu tak bisa ia gunakan karena akinya yang hampir habis. Saat melanjutkan pencarian, Luke tak sadar bahwa dia sedang diperhatikan oleh seorang anak misterius. Kemudian dia dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang meminta Luke untuk memberikan senternya kepada pria itu. Karena tak diberi oleh Luke, pria itu pun langsung pergi dan langsung dikejar oleh bayangan-bayangan misterius, dan pria itu pun langsung menghilang.
Dan dari sinilah kita akhirnya tahu jawaban tentang misteri hilangnya orang-orang di kota itu. Ternyata jika seseorang sepenuhnya berada di dalam kegelapan, maka orang tersebut akan menghilang seketika. Dan ternyata saat ini masih jam 11 pagi, karena matahari hanya terbit sebentar setiap harinya. Tak jauh dari sana, Luke menemukan sebuah bar yang lampunya masih menyala. Saat Luke memasuki bar tersebut, Luke heran dengan apa yang dia lihat, karena seisi bar itu memiliki lampu dan musik yang masih menyala. Namun kondisi bar tersebut tak jauh berbeda. Meski memiliki pencahayaan yang melimpah, tetapi tak ada satu orang pun di sana. Selain itu, Luke menemukan banyak baterai untuk senternya bisa bertahan. Saat dicek ke bawah, ternyata alasan bar itu tetap menyala karena di sana terdapat generator. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan seorang anak bernama James yang menodongkan senjata kepada Luke karena dia mengira bahwa Luke adalah orang jahat. Namun Luke memberi pengertian kepada James yang untungnya dia mau mendengarkan dan meletakkan senjata itu. James bercerita bahwa ibunya adalah seorang bartender di bar ini. Namun dia pergi ke gereja untuk menolong seseorang, tapi hingga saat ini ibunya itu tak kunjung kembali. Mendengar itu, Luke menegaskan bahwa ibu James itu tak akan kembali lagi, karena seluruh orang yang berada di luar sana akan lenyap ditelan kegelapan, yang kemungkinan ibunya James itu tak akan kembali lagi. Lalu Luke mengajak James untuk pergi bersama, karena dia kira mungkin James salah satu-satunya orang yang bisa dia temukan. Tak lama kemudian, datanglah Rosemary yang sudah frustasi karena tak kunjung menemukan anaknya. Di kondisi seperti ini, memang semua orang pasti merindukan orang yang sangat dia cintai. Seperti James yang kehilangan ibunya, Luke yang kehilangan kekasihnya, dan Rosemary yang kehilangan anaknya. Dari situlah orang-orang di sana pun mulai mengerti satu sama lain. Tak lama kemudian, terdengar suara seseorang yang meminta tolong. Awalnya Luke menolak untuk menolong karena tak mau mengambil resiko yang mungkin saja dapat membahayakan nyawanya. Namun Rosemary mengatakan bahwa dialah yang akan menolong orang itu. Dan karena tidak tega, Luke pun mau tidak mau harus pergi untuk menolong orang itu. Just stay in the lane, right? Bad luck for him. We can't just leave him. Stay here. I'll go. Give it to me. Move. Fast! Di sana ia menemukan seorang pria di tempat pemberhentian bus yang ternyata orang itu adalah Paul. Ketika saat mereka ingin kembali, sayangnya senter yang dimiliki Luke mati. Yang untungnya dia masih memiliki suar yang masih bisa dia gunakan. Namun saat hampir sampai di bar, mereka sempat terjatuh yang membuat bayangan-bayangan misterius pun mulai mengejar mereka. Tapi untungnya Rosemary dengan cepat membukakan pintu bar itu dan mereka pun bisa selamat. Singkat waktu, setelah menerima perawatan dari Rosemary, Paul bercerita tentang bagaimana kejadian mengerikan yang telah dia alami. Bahwa saat itu setelah ia diserang oleh bayangan misterius di dalam mall, ia merasa bahwa selama 3 hari ini dia dibawa ke suatu tempat oleh bayangan-bayangan tersebut. Yang di sepanjang perjalanan dia terus mendengar bisikan-bisikan aneh sampai akhirnya dia terbangun tepat di tengah jalan karena senternya yang kembali menyala. Dan dari keterangan tersebut, Rosemary meyakini bahwa fenomena ini merupakan sebuah hukuman dari Tuhan karena dulunya dia telah berbuat jahat. Hingga tiba-tiba aliran listrik di sana mulai terganggu akibat beban generator yang begitu berat, mengakibatkan seisi bar mulai gelap gulita dan seketika bayangan-bayangan mulai menghampiri. Di tengah kepanikan, mereka mulai mematikan barang-barang yang tidak penting. Sialnya generator yang membuat bar itu tetap menyala kini sedang diambang kerusakan. Mesin yang sudah tua membuat generator itu perlahan-lahan akan mati. Paul yang frustasi kemudian menceritakan sebuah kisah di buku yang sebelumnya dia baca tentang kejadian di sebuah pantai Carolina yang bernama Roanoke pada tahun 1590. Di tempat itu terdapat koloni Inggris berpenduduk sedikit, di mana di suatu hari kapal dari London datang untuk memberikan suplai, namun semua orang di sana telah menghilang, sehingga mereka membuat tim untuk mencari penduduk yang menghilang tersebut. Namun setelah berhari-hari, naasnya mereka tak menemukan apapun. Tapi di akhir pencarian, mereka menemukan tulisan aneh yang bertuliskan kroatoan.
yang memperingatkan mereka jika kejadian ini akan terulang kembali, dan mungkin kejadian inilah yang dimaksud. Bahkan 3 hari lalu saat Luke mencari orang-orang di kantor, ia sempat melihat seorang reporter berita yang menghilang. Sesaat sebelum ilmuwan bernama David berhasil membajak siaran darurat serta memberitakan tentang fenomena yang sedang terjadi. Menurutnya fenomena ini terjadi bukan karena iblis ataupun ulah manusia, tetapi hukum alam yang baru. Dan manusia harus bisa beradaptasi jika ingin bertahan, dengan cara tetap berada di dekat sumber cahaya dan jangan mempercayai cahaya lain. Setelah menjelaskan, Luke mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Karena di dekat sana Luke sempat menemukan mobil pick-up yang masih mempunyai sedikit daya. Dan Luke berniat membawanya ke bar untuk diisi dengan generator yang tak lama lagi generator itu akan segera rusak. Dan karena sudah tak ada pilihan lain, mereka pun setuju dengan ide Luke. Dan yang akan membawa mobil itu ke bar adalah Luke dan Rosemary, sedangkan James bertugas menjaga Paul. Sialnya setelah kepergian Rosemary dan Luke, tiba-tiba Paul tak sadarkan diri, membuat James mengira jika Paul telah tewas. Namun sesaat kemudian, Paul pun terbangun dan meminta James untuk menyalakan musik. Meski hal itu akan berdampak pada generator, namun karena tak ada pilihan lain, James pun terpaksa mengikuti kemauan Paul. Suhu tubuh Paul yang terus memanas membuat James khawatir dan berniat untuk mengompresnya. Namun ketika dia sedang mencuci handuk, tiba-tiba lampu di sana mulai redup dan kemudian mati seketika. Di tempat Paul, dia berhalusinasi mendengar teriakan James di ujung lorong. Ketika dihampiri, dia baru sadar bahwa itu hanyalah tipu daya dari sosok kegelapan. Dan Paul pun langsung ditangkap oleh bayangan-bayangan misterius. Dan seketika Paul pun langsung menghilang. Di tempat lain, Rosemary dan Luke yang baru sampai di tempat mobil itu berada, kemudian bergegas untuk mendorongnya, hingga Luke meminta waktu untuk beristirahat karena kakinya yang sedang cedera. Namun sialnya, bersamaan dengan itu, senter yang dibawa Rosemary dan Luke mendadak mati. Dalam keadaan panik, mereka berdua pergi ke sebuah gedung untuk mencari apapun yang bisa menyalakan api. Sampainya di sana, mereka akhirnya menemukan korek api dan langsung menyalakan obor. Namun beberapa saat kemudian, Luke harus kehilangan Rosemary yang kini hilang karena terpancing oleh suara anaknya. Luke yang baru sampai di bar menemukan James yang terlihat sedang ketakutan. Setelah Luke dan James menceritakan apa yang terjadi pada Paul dan Rosemary, mereka pun bergegas pergi sebelum generator itu benar-benar mati. Dan saat mereka sudah berhasil pergi, sialnya mobil itu malah mogok di dekat gereja, yang membuat James langsung teringat dengan ibunya. James yang memutuskan untuk masuk ke dalam gereja untuk mencari ibunya tentu dilarang oleh Luke karena dia tahu bahwa ibunya itu telah tiada. Dan karena James tak bisa dibujuk, Luke pun dengan terpaksa meninggalkan James sendirian. Di dalam gereja, James pun melihat bayangan yang tampak seperti bayangan ibunya. Saat James ingin menghampiri bayangan itu, Luke datang tepat waktu dengan membawa mobil itu masuk ke dalam gereja. Namun karena kerinduan James terhadap ibunya, dia tetap bersikeras untuk mendekati bayangan itu. Hingga saat lampu mobil itu mati, seketika itu juga Luke yang berada di tempat gelap langsung menghilang. Exist.
Di pagi harinya, James yang rupanya masih selamat karena masih ada satu lilin yang masih menyala, tiba-tiba dihampiri oleh anak perempuan yang sebelumnya melihat Lou, di mana dia bisa bertahan berkat senter bertenaga surya yang dia miliki. Selanjutnya mereka berdua memutuskan untuk pergi dengan menaiki seekor kuda, lalu film pun berakhir.